Assalamualaikum, salam belajar. Kembali lagi di channel belajar kita. Pada kali ini kita akan belajar bersama membahas kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 3 kelas 10. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa. Sementara itu, suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keduanya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk sistem politik suatu negara. Infrastruktur politik. Definisi. Kelompok kekuatan politik non-formal dalam masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Contoh, partai politik, kelompok kepentingan, interest group, kelompok penekan, pressure group, media massa, tokoh-tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat, LSM, suprastruktur politik. Definisi, lembaga-lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan. Contoh, di Indonesia, legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden. Yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK, Komisi Yudisial, KY, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, diantaranya adalah sebagai berikut. A. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. B. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. C. Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. D. Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Secara umum, ciri-ciri sistem politik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan. 2. Mempunyai komponen-komponen. 3. Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. 4. Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. 5. Adanya mekanisme kerja, pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. 6. Adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda. 7. Adanya kebudayaan politik, terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat, berupa tuntutan dan dukungan, yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. A. Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara.
Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. B. Kelompok kepentingan, interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen, mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, LSM, serikat buruh dan sebagainya. C. Kelompok penekan, pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi, pendapat sebagai berita politik. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah,
DPD. 4. Presiden, Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2, 1, UUD 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD, UU Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden. A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. C. Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1, dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5, 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara, pasal 10, 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11, 5. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12, 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13, 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1, 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15, 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16, 11. Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara, pasal 17, 12. Mengajukan RUU APBN, pasal 23. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, pasal 19 ayat 1, UUD NRI tahun 1945. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, pasal 20 ayat 1, UUD NRI tahun 1945. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, pasal 20A ayat 2, UUD NRI tahun 1945. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas, pasal 20A ayat 3, UUD NRI tahun 1945. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut UUD, pasal 24C ayat 2, UUD NRI tahun 1945. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan Presiden. 7. Komisi Yudisial, KY. A.
KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 UUD NRI tahun 1945. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Daerah, DPD. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara RI, UU Nomor 22 Tahun 2003. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta, wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat, stakeholders. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida, 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. B. Komunikasi, adanya jaringan multisistem, pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, ada upaya untuk mendirikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, politisi, dan pejabat-pejabat yang diangkat, pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. 5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU). 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.
Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. B. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. E. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui, right to information, keputusan pemerintah terjamin. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang, sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal, DPR, ataupun informal, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. A.
Di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar RI 1945. 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Tata tertib siswa, dan sebagainya. B. Di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD dan sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila dan UUD RI 1945. 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. 3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti Peraturan RT RW, Peraturan Desa, dan sebagainya. 4. Norma-norma sosial yang berlaku. C. Di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. UUD NRI 1945. 3. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, hatur nuhun.